Shalom, selamat pagi listener sahabat Radio Rocan. Saya Sandi Theodorus dalam acara Morning Blessing. Renungan pagi hari ini berjudul Uang, terambil di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai dengan 10. Firman Allah berkata, "Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, uang adalah hamba yang baik, namun tuan yang jahat. Sayangnya seringkali kita menempatkan uang di tempat yang keliru. Kita bukan menempatkan uang sebagai hamba yang kita atur dan kita kendalikan, melainkan kita menempatkan uang justru sebagai tuan, sehingga kita yang diatur dan dikendalikan oleh uang. Ketika demi uang kita sampai merombak batas-batas keagamaan dan tanggung jawab keluarga kita, itu berarti uang bukan lagi hamba yang kita atur dan kita kendalikan, melainkan sudah menjadi tuan yang mengatur dan mengendalikan hidup kita. Lalu, pelajaran apa yang dapat kita ambil tentang uang? Yang pertama, uang bukanlah segala-galanya. Dengan uang, saudara bisa membeli tempat tidur yang nyaman, tapi bukan tidur yang nyenyak. Dengan uang, saudara bisa membeli rumah, tapi bukan rumah tangga yang bahagia. Dengan uang, saudara bisa berkeliling dunia, tetapi bukan ke surga. Jadi, uang bukanlah segala-galanya. Yang kedua, uang tidak boleh menjadi dasar kehidupan. Tuhan menyediakan uang untuk hidup kita, tapi uang tidak boleh menjadi dasar kehidupan kita. Ketika uang menjadi dasar kehidupan, maka manusia akan hidup materialistik, hanya memikirkan materi, dan materi. Manusia diciptakan oleh Allah, maka sudah layak dan sepantasnya kalau dasar kehidupan manusia adalah firman Allah. Yang ketiga, uang dapat menjadikan kita jahat, namun takkan dapat menjadikan kita benar. Karena uang, banyak orang menyimpang dari imannya. Karena uang, banyak orang meninggalkan pelayanan. Bahkan tidak sedikit orang yang terjun ke dalam pelayanan karena uang. Demikianlah uang dapat menjadikan kita jahat. Hanya ketika kita menempatkan uang sebagai hamba untuk meluaskan pekerjaan Tuhan, itulah hidup kita yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Yang keempat, uang harus tetap menjadi hamba di dalam hidup kita. Artinya, uang harus tetap kita kendalikan, tetap kita atur, bukan kita yang diatur dan dikendalikan oleh uang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesulitan uang. Ingat, burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, kita diselamatkan bukan karena uang kita, bukan karena persembahan kita. Justru karena kita sudah diselamatkan,
karena kasih karunia Allah oleh iman, itulah maka kita tidak mau memakai uang kita untuk kejahatan, melainkan untuk memberkati dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Amin. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa lagi dalam acara Morning Blessing berikutnya di Radio Rocan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.